Setan tidak memilih seekor binatang yang lebih kuat untuk mengintimidasi Adam dan Hawa. Tidak juga memilih seekor beruang atau singa yang bisa mengancam membunuh mereka. Setan memilih seekor binatang yang cerdik. Dia harus melakukan ini karena tidak memiliki kuasa yang nyata untuk memaksa mereka melakukan apapun. Dari dulu sampai sekarang, satu-satunya senjata setan adalah tipu daya. Setan harus membuat mereka meragukan firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Setan memulai dengan bertanya kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Setan tidak memiliki kuasa atas mereka. Dia harus membuat mereka menentang firman Tuhan, membuat mereka meragukan firman Tuhan. Jika kita tidak pernah meragukan firman Tuhan, kita tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa. Semua masalah kita terjadi karena kita mempercayai kebohongan musuh. Karena kita mempercayai suatu kebohongan, kita memberikan kuasa kepada setan dalam hidup kita. Jika nilai-nilai hidup kita berdasarkan firman Tuhan saja, kita tidak akan pernah menyimpang darinya. Setan tidak akan bisa sampai kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini menunjukkan bahwa setan tidak dapat menelan setiap orang. Seandainya tergantung pada setan, pastinya dia akan membunuh kita semua. Membunuh secara fisik, emosi, keuangan, dan setiap cara lainnya. Tapi setan tidak bisa melakukannya, itu tidak tergantung pada dia. Setan tidak bisa melakukan apapun kepada kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Setan harus mendapatkan kerjasama dari kita, meskipun mungkin kita tidak tahu sedang bekerja sama dengan setan. Tanpa disadari, jika setan menghancurkan hidup kita, dia harus mendapatkan kerjasama dari kita untuk melakukannya. Kebanyakan orang tidak suka mendengar kebenaran ini. Mereka lebih suka menyalahkan orang lain atas masalah mereka. Tetapi seperti halnya Adam dan Hawa, pada titik tertentu setan harus membuat orang-orang meragukan Allah dan menyalahkan Allah. Kita perlu berhenti menyalahkan Tuhan, atau nasib, atau orang lain atas tindakan kita. Beberapa orang berpikir ini salah orang lain, menyalahkan cara mereka diperlakukan. Ini mirip dengan Adam yang menyalahkan Hawa. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Bahkan Adam menyalahkan Tuhan. Tuhan, kaulah yang memberikan dia kepadaku, kata Adam. Dia tidak mau bertanggung jawab. Langkah pertama untuk menjadi bebas adalah berhenti menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup Anda dan menerima tanggung jawab. Menemukan bahwa Anda yang salah sebenarnya merupakan suatu berkat. Karena jika Andalah masalahnya, Anda bisa memperbaiki diri Anda. Jika orang lain adalah masalah Anda tidak bisa memperbaiki orang lain. Iblis tidak bisa melakukan apapun kepada kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Jika hidup kita kacau, itu bukan karena apa yang telah dilakukan orang lain. Orang lain mungkin telah dipakai oleh iblis untuk menyakiti kita, tetapi kita masih memiliki pilihan. Apa kita menjadi kepahitan atau menjadi lebih baik? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini mengatakan kita bahwa bisa memilih yang lebih baik daripada yang buruk. Menyalahkan lingkungan Anda dan menyalahkan semua orang lainnya atas keadaan Anda yang sekarang adalah hal yang salah. Orang lain mungkin salah satu faktornya, tetapi Anda masih bisa memilih bagaimana meresponi. Anda diciptakan dalam gambar Allah, Kejadian 1 ayat 27. Anda bisa memilih apakah menjadi kepahitan atau menjadi lebih baik.